Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini Senin pagi tanggal 13 Juli 2026. Oh, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan buat Bapak Ibu semua dipelihara, kita bisa istirahat dengan baik. Dan sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu, mari kita datang kepada Yesus. Minta pimpinan Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan dalam hidupku. Hidup sebuah perjalanan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Biar Roh Kudus tuntun setiap aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan kita mau baca Amsal Sulaiman 29 ayat 18 sampai 27. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Maksudnya di sini hukum secara vertikal dengan Tuhan dan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 45, hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, semua datang dari Tuhan. Mari kita mau berpegang pada firman Tuhan, pada hukum yang ditetapkan, supaya langkah-langkah jalan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, baik dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun juga, minta pimpinan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, tapi melangkah di jalan Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan menjunan ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat ke-11, demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut sebab namamu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Sucikan pagi ini Bapa mulut kami, pikiran dan hati kami untuk firman-Mu. Ampunilah segala dosaku, semua salahku, amin, haleluya. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Pimpinlah hidupku ya Bapa. Aku andalkan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, amin, haleluya.
Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau berpegang pada hukum Tuhan. Minta pimpinan Tuhan seperti di dalam firman Tuhan Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku sepanjang hari ini. Tuntunlah Tuhan, peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin. Mari kita mau berpegang kepada firman Tuhan. Kita minta petunjuk selalu dengan Tuhan, supaya kita tidak berjalan yang salah. Jangan pernah bosan berdoa, jangan keliru besar. Tapi hati kita mau merindu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, baik dalam pelayanan, usaha, pekerjaan apapun juga, andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan buka jalan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Orang cinta Tuhan, orang cinta kepada hukum dan berpegang pada hukum, dan kita melaksanakan hukum itu menjadi pelaku firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18 sampai 27. Dalam kitab Amsal Sulaiman yang ditulis Salomo, banyak kata-kata menjadi ajaran buat kita, supaya kita tidak menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang bebal. Maaf ya, ini karena Alkitab Bapak Ibu, tapi menjadi orang yang taat, rendah hati, ya, takut kepada Tuhan, ya. Sekarang ayat 18 saya mau baca. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbagailah orang berpegang pada hukum ini, ya. Berpegang pada hukum. Kalau berpegang pada hukum, taat kepada Tuhan, Tuhan berikan wahyu, ya. Wahyu itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Kita minta hikmat dan wahyu, minta selalu pimpinan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah. Lihat rakyat itu, ya, harus ada pemimpin. So, pemimpin harus mengandalkan Tuhan, ya. Seperti Raja Salomo waktu minta kepada Tuhan memimpin bangsa Israel, minta hikmat dan pengertian. Wahyu datang dari Tuhan, sehingga diberikan hikmat datang dari Tuhan untuk memimpin rakyat, karena rakyat manusia berdosa, ya. Setiap kita orang berdosa. Kalau kita tidak pimpinan Tuhan, langkah kita akan sesat menuju kepada maut, dosa. Ya, itu selalu minta sama Tuhan. Hukum Tuhan, firman Tuhan, wahyu datang dari Tuhan. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun dia mengerti, namun yang tidak mengindahkannya. Amin. Jadi artinya, supaya kita senantiasa, pokoknya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan kuasa dalam setiap tutur kata kepada hamba yang diajarin, ya, dan kita menjadi pelaku firman, ya. Jadi kepada hamba harus kita menjadi contoh teladan, ya. Kalau cuma dengan kata-kata nggak ngerti, ya, atau kalau dia mengerti namun dia tidak mengindahkannya. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, setiap tutur kata kita ada kuasa, ada karisma, dan hamba itu bisa menjadi hamba yang taat. Di sini jadi artinya pegangan kita. Ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi rakyat. Jadi arti andalkan Tuhan, minta hikmat datang dari Tuhan, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan mengandalkan Tuhan, karena wahyu itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Dan hukum, berpegang pada hukum. Orang dapat wahyu, orang takut akan Tuhan, dia selalu minta pimpinan Tuhan, mendapatkan hikmat dan wahyu, dan taat kepada hukum. Ayat 20, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal dan bagi. Jadi jelas jangan sampai kita menjadi orang bebal, ya. Jadi minta kepada Tuhan supaya kita menjadi orang bijak, bukan menjadi orang bebal. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Jangan memanjakan orang, memanjakan anak, jangan, ya.
Kita ikuti firman Tuhan, ikutin aturan-aturan, ikutin SOP. Orang memanjakan itu yang bertindak di luar SOP. Maka kata firman Tuhan, SOP dari Tuhan, siapa memanjakan hambanya sejak muda akhirnya menjadikan dia keras kepala. Kalau memanjakan bisa keras kepala, untuk jangan pernah memanjakan, tapi ikuti aturan, ya, ikuti firman Tuhan, ikuti ketaatan, ya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang lekas gusar, banyak pelanggaran. Jelas, jangan pernah menjadi orang pemarah, jangan menjadi orang yang suka gusar. Orang suka gusar itu tidak ada ketenangan, pasti melanggar, ya, ya. Jadi jelas nih firman Tuhan luar biasa, saudara. Biar pagi ini minta hikmat dari Tuhan, supaya kita menjadi orang senantiasa bijaksana, bukan menjadi orang pemarah, bukan orang lekas gusar, bukan menjadi orang angkuh. Lihat ada 3, keangkuhan merendahkan orang, tapi orang rendah hati menerima pujian. Mari jangan menjadi orang angkuh, tapi belajar kita rendah hati, ya. Mari sebelum kita bertindak, sebelum Bapak Ibu beraktivitas bekerja, ikuti firman Tuhan, supaya firman Tuhan mengajar kita. Minta hikmat datang dari Tuhan. Di antara Bapak Ibu mungkin menjadi seorang pemimpin, ada bawahan, hikmat dari Tuhan, sehingga setiap tutur kata ini ada kuasa, ada hikmat dan wahyu. Dan Bapak Ibu dan kita semua harus taat pada aturan hukum, ikutin SOP. Jangan menjadi orang keras kepala, jangan memanjakan bawahan, tapi ikutin aturan main. Ya, jangan menjadi orang angkuh, jangan menjadi orang sombong, tapi jadilah orang rendah hati. Ya, ayat 24, siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tapi tidak diberitahukannya. Jadi intinya, jangan bergabung dengan orang korupsi. Orang atau bagian di dalam korupsi, pencuri. Di sini pencuri kan korupsi. Ya, tapi mari kita semua hidup takut akan Tuhan, ya. Jangan menjadi orang pencuri atau mendapat bagian dari pencuri, ya. Nanti akan mendapatkan kutuk, ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jangan pernah takut kepada orang, tapi takutlah kepada Tuhan. Hormat sama orang boleh, ya. Hormat kepada pemerintah, ikuti aturan-aturan pemerintah, hukum Tuhan, hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah datang dari Tuhan, ya. Tapi kita takut nomor 1 Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya, orang percaya kepada Tuhan dilindungi. Karena orang percaya kepada Tuhan adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka ada perlindungan Tuhan. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Amin, ya. Banyak orang, ya, dikatakan sih mencari muka, hidupnya tidak benar, mencari muka pada pemerintah, berarti dia sebetulnya pengkhianat, tidak benar, tidak lurus, tidak lempeng, hanya mencari muka, mukanya baik, tapi perbuatan banyak menyimpang. Lebih banyak pemimpin-pemimpin koruptor, hidup tidak takutkan Tuhan, kelihatannya benar, tapi akhirnya ketahuan, ya, bahwa semuanya hidup tidak ada kebenaran Tuhan. Tapi mari kita mau andalkan Tuhan, kita mau hidup adil, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Ayat 27 yang terakhir, orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Mari kita menjadi orang jujur, orang takut akan Tuhan, bukan menjadi orang bodoh, bukan menjadi orang keji, tapi orang mengandalkan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang berpegang pada hukum, supaya senantiasa Tuhan yang andalan kita. Kalau andalan kita Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita wahyu. Tuhan berikan kita hikmat, supaya kita menjadi orang bijak. Jadi jelas firman Tuhan kesimpulannya, mari kita berpegang pada hukum Tuhan. Andalkan Tuhan buat setiap langkah kita, supaya langkah-langkah kita menjadi orang-orang benar, orang jujur, orang takut akan Tuhan, orang yang bijak, karena pimpinan Tuhan menyertai kita. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam saya. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, baik dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan nanti memberikan hikmat dan wahyu untuk kita melangkah di jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada berkat, ada kemenangan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Kita rendahkan hati kepada Tuhan.
Jangan menjadi orang angkuh, jangan menjadi orang congkak, tapi jadilah orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang berpegang pada hukum. Biar kau kerjakan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Tuhan penjunan, haleluya. Tuhan penjunan. Aku tanah liat, artinya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku gak ada arti apa-apa Tuhan, di luar dan tanpa Tuhan. Kita akan gagal tanpa Tuhan Yesus. Biar kau kerjakan menurut kehendakmu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kita memperpegang pada hukum Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmah dan wahyu buat setiap langkah kita, sehingga kita menjadi orang bijak, orang jujur, orang selalu andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.